Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Semua? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mbak Nila, tolong dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai, beri salam. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Mbak Nila. Selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Mas Nino. Mas Nino kenapa? Mas Nino tuh biasanya sakit. Mbak Nila sakit ya? Ada lagi? Sultan. Rahma. Oh, Rahma tadi ibunya sudah izin. Katanya Mbak Rahma itu habis terapi, jadi hari ini tidak bisa masuk sekolah. Coba kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga cepat sembuh. Jadi besok bisa ikut belajar bersama-sama lagi di sekolah, gitu ya. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran, kita coba ice breaking dulu ya. Ice breakingnya untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Ice breakingnya mau berhitung. Nanti Bu Guru mau ambil kelipatan 5. Nanti kalian berhitung 1, 2, 3, 4. Yang 5 bilang don gitu ya. Jangan bilang 5 tapi langsung don. 6, 7, 8, 9 don gitu ya. Pokoknya kelipatan 5 ojo sebutke, jangan disebutkan angka tapi don. Kalau yang kalah, kalau yang salah diapakan? Kalau dia tidak konsentrasi diapakan? Suruh menyanyi di depan ya. Ayo langsung gini. Makanya harus konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Jawabnya bukan gitu. Konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi. Bagus. Mulai dari mana nih? Dari sana ya. Kalau biasanya kan dari sini kan dari sana. Biar tambah konsentrasinya. Oke, mulai. 6. Ulangi. 6, 7, 8 gitu seterusnya. Mulai. Nah, mulai ini Mas Ani nggak konsentrasi. Silakan, mau nyanyi apa nih? Huruf vokalnya diganti U. Burungku U. 1, 2, 3. Mulai Mas Ani. 6. Silakan nyanyikan lagu apa? Tapi huruf vokalnya diganti I. Ya.
Oke, tepuk tangan. Yang tidak nanti lebih ditingkatkan konsentrasinya ya. Nah, kita masuk ke pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar? Belum. Kecerdasan artifisial itu bahasa gaulnya AI. Artificial Intelligence. Pernah dengar AI? Pernah. Pernah lihat produk AI? Pernah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan bersama-sama dengan kalian mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Jadi selama pembelajaran nanti, kalian diharapkan akan mampu mengetahui definisi kecerdasan artifisial, akan mampu mengetahui bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial. Kalian juga nanti akan mengetahui mesin pintar dan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Terus setelah itu kalian nanti juga akan mengetahui beberapa produk-produk dari kecerdasan artifisial. Siap? Ya. Pelajaran kali ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya tentang apa itu? Yang pas kita main itu coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Waktu kalian itu loh, di sini ada binatang buas, kalian menyusun kode-kode algoritma untuk mencapai tujuan. Waktu itu masih ingat? Nah, ini adalah kelanjutan dari pelajaran kemarin. Kita akan belajar kecerdasan artifisial teknologi masa depan. Kalian mau hidup di masa depan? Jadi kalian harus belajar ini supaya tidak ketinggalan. Oke. Ini adalah 3 kunci pemahaman kecerdasan artifisial. Yang pertama, mampu belajar dari pengalaman. Kamu kalau sudah punya banyak pengalaman dari dulu waktu kecil, jangan dilupakan, diingat-ingat. Misalnya, kamu berjalan sambil main HP. Tiba-tiba kamu tersandung, terus jatuh, kakinya berdarah. Itu termasuk pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Kalau menyedihkan itu harus diingat-ingat terus. Kalau berjalan jangan sambil main HP. Harusnya bagaimana? Dilihat jalannya, siapa tahu ada batu, siapa tahu ada lubang, ya kan? Ini adalah pengalaman. Lalu yang kedua, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kalian dari dulu, dari TK, yang tadinya belum sekolah ke TK, teman-temannya baru, kalian beradaptasi supaya bisa akrab dengan teman-teman, supaya bisa ikut belajar di TK. Masuk SD, pelajarannya mulai agak beda dengan di TK, kalian juga beradaptasi supaya bisa mengikuti sampai akhirnya kalian bisa belajar sampai tingkat kelas 6. Sudah banyak sekali adaptasi yang kamu lakukan. Mas Arya misalnya dulu belajar dengan santai, sekarang belajarnya karena sudah mau kelas 6, mau ujian, belajarnya dia harus beradaptasi juga di kelas 6, harus lebih rajin. Juga teman-teman yang lain, ya kan? Lalu yang ketiga, berbasis data untuk pengambilan keputusan. Kalian kalau mengambil keputusan itu belajar dari AI ini, harus berdasarkan data. Jangan asal memutuskan, tapi lihat dulu datanya. Oke, lanjut. Ini adalah kecerdasan artifisial. Apa sih artinya? Boleh dibacakan? Kecerdasan jadi alat-alat sekarang itu ada komputer yang tersambung dengan internet itu, mereka mempelajari untuk memecahkan masalah seperti layaknya manusia dalam memecahkan masalah.
salah. Kalau kita tidak bisa berkembang lebih cepat, tidak bisa meningkatkan kemampuan lebih cepat, nanti kita akan kalah dengan AI. Karena AI itu mulai dulu sampai sekarang belajar terus supaya bisa seperti manusia dalam memecahkan masalah. Lalu mesin cerdas itu apa? Alat yang alat yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia menggunakan algoritma. Ini adalah mesin cerdas. Selanjutnya, perbedaan mesin ini. Perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bukan ada mesin cerdas dan non cerdas, ada. Dari dulu sudah banyak penemuan para ahli. Mereka menemukan beberapa mesin. Nah, bisa dikategorikan itu mesin cerdas dan bisa dikategorikan mesin non cerdas. Mesin cerdas dulu, apa pengertiannya? Tempat belajar. Yang namanya cerdas yang bisa sendiri. Kalau yang non cerdas tidak dapat belajar atau beradaptasi dengan situasi. Nah, kalau dari pengertian ini kita ambil contohnya. Contoh mesin cerdas apa? Robot dan program komputer yang menggunakan Ya, robot dan program komputer yang menggunakan data. Pernah lihat robot? Robot itu disuruh tolong disapu. Ada kan robot yang bisa nyapu itu yang bentuknya bulat? Pernah lihat di TikTok? Gimana pernah lihat? Yang akan putar-putar ruangan ini, menyapu debu, menyapu setiap kotoran yang ada di ruangan. Itu adalah salah satu contoh mesin cerdas. Cuma dipencet-pencet tombolnya saja langsung, ya kan? Terus fungsinya apa? Menyelesaikan tugas tanpa pemikiran atau pembelajaran. Disuruh nyapu, ya sudah dia nyapu. Kalau kamu disuruh nyapu, tidak diwarai, kae sapu ya kan, dikotor disapu. Belum lagi kalau aduh capek, aduh apa-apakah mesin cerdas akan mengeluh? Nah, ini adalah contoh dari macam-macam AI. AI sempit, contohnya penggunaan statistik. AI umum, ciri-ciri contoh aplikasinya. Oke, selanjutnya contoh penggunaan AI bisa digunakan untuk asisten virtual, membantu mengatur jadwal dan tugas, rekomendasi film, menawarkan film berdasarkan kesukaan kita. Pernah lihat YouTube? Biasanya kalau suka nontonnya kartun, maka di beranda kamu akan otomatis munculnya kartun semua. Kalau kamu sukanya nonton Jalan Kepang, maka ketika kamu pencet YouTube, maka yang keluar adalah udah looping semua, ya kan? Ini salah satu contoh penggunaan AI. Terus mobil otonom mengemudi sendiri tanpa pengemudi manusia. Pernah lihat taksi di Amerika? Kalau kita lihat di internet itu sekarang taksi di Amerika itu sudah mulai menggunakan AI tanpa sopir. Nanti coba di browsing ya di internet, cari taksi di Amerika tanpa sopir, akan terlihat mobilnya ya mobil pada umumnya, tapi tidak ada supirnya. Dia bisa menjalankan mobil itu sendiri pakai AI. Ini cara kerjanya. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru fungsi otak manusia. Kalau yang non cerdas, alat yang bekerja berdasarkan program yang sudah ditentukan tanpa pembelajaran. Kamu pernah menggunakan kalkulator? Menurut kalian, kalkulator itu mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Bukan. Kalkulator itu mesin non cerdas. Karena kita harus memasukkan, misalnya mau nulis 3 kali 12.500 kan kita harus nunyuk-nunyuk ya kan, kita yang ini pencet-pencet tombolnya. Belum lagi kalau kita pas
tiba-tiba lupa, oh tadi yang dimasukkan angka berapa ya? Kita harus mengulang lagi, ya kan? Belum lagi nanti kalau kita harus membagi, menjumlah, mengurang. Nah itu kalkulator merupakan contoh mesin non cerdas. Kalau tadi seperti Bu Guru bilang, di YouTube ada pencarian otomatis itu merupakan mesin cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar menggunakan AI. AI yang akan Bu Guru ajarkan kepada kalian nanti Canva. Salah satunya adalah Canva AI. Nanti kalian akan membuat sebuah lagu, musik pakai web Suno AI. Jadi kalian nanti akan menggunakan dua AI ini. Yang pertama, Canva AI akan kita manfaatkan untuk membuat lirik lagunya. Dan nanti setelah jadi lirik lagunya, kalian akan masuk ke web Suno AI. Kalian akan disajikan di sana, liriknya ditempel di Suno AI. Nanti kalian tinggal pilih mau jenis musiknya, mau pop, jazz, country, dangdut mungkin kalau ada, atau apa ya, nanti ada banyak pilihannya. Kalian akan praktek menggunakan itu. Jangan ragu untuk menghubungi. Oke, selesai ya anak-anak. Sekarang kalian akan berbagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian bekerja dalam, kenapa Mas Reza? Oh nggak apa-apa. Silakan nanti kalian bekerja dalam kelompok, mau menentukan lirik lagunya apa. Lirik lagu nanti akan dibantu oleh Canva. Nah, perhatikan dulu ke sini. Nah, kalian bisa kalau masuk ke Google Chrome, di HP juga ada ya. Ini Bu Guru praktekkan dulu. Kalian ketik saja canva.com. Lihat di situ, lalu enter. Di bagian sini ini ada apa tulisannya? Canva AI. Diklik. Nah, nanti kalian masukkan prompt. Prompt itu apa, Bu? Prompt itu adalah perintah. Perintah apa, kamu mau memerintah apa sama AI ini? Pakai prompt. Misalnya, ini contoh ya. Buatkan saya lirik lagu tentang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Nah, misalnya kalau seperti ini, lebih detail lagi, lagunya terdiri dari 10 baris. Ya, sudah. Kalau sudah, kita bisa pencet tanda biru ini atau bisa diklik enter di keyboard kalian. Coba, jadi AI-nya sedang berpikir nih. Nah, langsung di sebelah sini akan muncul lirik lagunya. Hari ini bersinar terang, merah putih berkibar gagah, 80 tahun merdeka, Indonesia jaya selamanya, dan seterusnya. Ini lirik lagu yang dibuatkan oleh AI. Ada semenit? Tidak ada, paling beberapa detik langsung jadi. Kalau kalian suruh membuat lirik begini berapa lama? 5 jam. Bisa jadi 5 jam. Jadi kalau begitu kalian kalah dong sama ini? Ya, kalah sama AI. Nanti ini di klik begini. Kalian use Canva Editor dulu. Dia akan berpindah ke Canva Editor. Lalu ini bisa diklik, di blok, di copy ya. Kita buka web Suno AI di sini. Ini Suno AI. Nah, ini ya. Nanti di bagian sini ada create. Nah, ini create. Di sini ada tombol create, diklik saja, tunggu dia muter. Lalu lirik yang sudah kita buat di Canva AI kita copy
dan pastekan di sini. Di blok semuanya. Nah, dipaste di sini. Nanti kamu mau milih stylenya yang apa? Nih, mau lagunya yang pop rock misalnya ya. Coba kita create di sini. Gampang apa susah? Lumayan susah. Lumayan susah. Sekarang kalian bekerja dalam kelompok, menentukan lagunya mau tentang apa. Tentukan dalam kelompok kalian. Silakan. Bekerja dalam kelompok, mejanya 2 meja aja yang digabung. 2 meja yang digabung. Ya, silakan. Silakan Bu Guru beri waktu 1 menit untuk menentukan mau ambil tema apa untuk lagunya. Apa sudah ketemu temanya? Kelompok kesempatan untuk membuatnya di sini. Silakan. Maju semua, kelompok apa? Genrenya apa? Pop apa? Pop violin. Coba kita download. Nanti sambil menunggu ayah ibu tersayang ini ya. Buatkan saya lirik lagu. Bagaimana anak-anak, kalian sudah membuat lagu di Suno AI sama kan saya? Ya. Tadi ada beberapa kecerdasan artifisial. Yang pertama, ada berapa mesin? 2. Oke, mesin apa saja? Terus, kalau kalkulator mesin apa? Kalau YouTube? Kalau pencarian di TikTok? Nah, itu adalah beberapa kecerdasan artifisial. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang AI, tentang ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, silakan Bu Guru akan berikan lembar kerja buat kalian untuk mengukur seberapa paham kamu tentang materi hari ini. Ya, silakan siapa? Ayo Za. Kita mengerjakan LKPP-nya. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar tentang AI? Ada yang sedih? Besok lagi kita akan ulangi lagi pelajaran, sambung lagi pelajaran tentang AI, ya. Ada yang mau bertanya sebelum pelajaran ditutup? Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang etika dalam menggunakan AI. Menggunakan kecerdasan ini, walaupun dibebaskan tapi